semuanya, jumpa lagi dengan Loso Yoel di Sekolah Minggu Nazaret Kids. Wah, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah bersama-sama di Zoom kelas kita. Wah, adik-adik seru nggak acara minggu lalu? Kemarin minggu ada yang bikin manik-manik tuh kalung. Siapa yang sudah selesai bikinnya? Nah, Loso harapkan kalian semua walaupun di rumah ngikutin kerja aktivitas kita. Loso sudah mengirimkan aktivitasnya selama 1 bulan. Adik-adik semua harus mengerjakan dengan baik ya. Bagi adik-adik yang mungkin nih belum mendapatkan aktivitasnya, adik-adik bisa nanti nge-print sendiri gambar yang Loso akan berikan di bawah ini ya, di deskripsi di bawah. Adik-adik klik aja, nanti keluar gambarnya, adik-adik print ya, supaya adik-adik bisa mengerjakan aktivitasnya di dalam minggu demi minggu. Nah, adik-adik, Loso mau mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Adik-adik, yuk sama-sama sebelum kita beribadah bersama-sama, Loso Yoel mengajak kalian semua untuk berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, di minggu hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, setiap anak-anak yang boleh beribadah pada kesempatan hari ini. Kami serahkannya Tuhan untuk tayangan ini, lewat video ini, kami bisa beribadah dengan baik. Kami juga serahkan supaya kami semua boleh mendengarkan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, bahkan kami juga boleh mengerjakan aktivitas dalam minggu ini. Kami serahkannya Bapa untuk ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Loso ajak kalian bergerak ya. Hari ini kita memujikan nama Tuhan, KASIH. Oke ya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik semuanya, Loso mau tanya sama kalian, boleh nggak ya kita itu bertengkar? Boleh nggak kita bertengkar kepada adik kita atau kakak kita? Boleh nggak? Atau kita suka merebut mainan, entah itu cece kita, koko kita, ataupun meme atau titik kita, boleh nggak? Tentu saja sebagai anak Tuhan tidak boleh adik-adik. Tuhan itu memerintahkan kita supaya kita hidup rukun dan damai. Nah, kata rukun itu tidak cuma diucapkan di bibir kita, tapi juga kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari lepas hari adik-adik. Nah, ada satu pujian mengatakan rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Nah, jadi rukun itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Maka kita harus hidup dengan rukun. Oke ya? Yuk sama-sama kita pujikan pujian ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
rendah hati, setia, ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya siapa? Tuhan. Rendah hati, setia, ramah tamah, itulah maunya. Oke, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam pujian tadi dikatakan rukun cinta satu dengan yang lainnya, itulah maunya Tuhan. Nah, adik-adik, Loso membayangkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjaga diri kita untuk hidup rukun, maka Tuhan itu akan memberkati kita loh. Nah, di dalam Mazmur itu mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila hidup kita itu rukun dengan saudara-saudara kita, dengan papa mama kita, dengan teman-teman kita, adik-adik. Nanti Tuhan kasih janji akan diberkati, berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso mengajak setiap kita untuk menaikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Yuk. Adik-adik ikuti teks di bawah ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, seperti memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lagi ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik, pujian ini sungguh menjadi berkat buat setiap kita ya, supaya kita hidup rukun bersama sebagai saudara seiman, sebagai orang tua dan anak, sebagai koko dan cece. Kita harus hidup rukun, tidak boleh suka bertengkar. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Loso Yuli. Oke, let's go.
Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Keluarkan dulu jari jempol. Kita mau nyanyikan jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih saya boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong saya bisa berkonsentrasi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Losu senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya adik-adik ya. Nah, Losu mau tanya, adik-adik di sini siapa yang pernah berbagi mainan atau makanan dengan teman-teman atau saudara yang ada di rumah? Nah, kayak Losu kebetulan nih punya minuman ya. Nah, Losu punya 2. Losu bisa minum sendiri dua-dua, Losu habisin bisa. Atau pilihannya Losu bisa berbagi dengan anaknya Losu atau suaminya Losu atau temannya Losu di tempat kerja. Nah, kira-kira kalau adik-adik punya makanan lebih atau mainan yang lebih, mau ndak kalian berbagi dengan orang lain? Atau kalian simpen sendiri untuk diriku aja, jangan dikasih ke orang lain? Nah, kira-kira mana yang lebih baik adik-adik? Di sini Losu punya gambar. Kelihatan ya? Nah, kalau ini gambarnya, mulutnya lagi apa? Tersenyum. Kira-kira kalau tadi Losu punya minuman banyak, Losu kasih ke orang 1. Kira-kira orang yang menerima minuman ini akan merasa senang atau merasa sedih? Kalau dikasihi sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, tentu orang akan merasa senang ya. Nah, demikian halnya dengan kita semua ya adik-adik ya. Manusia seperti itu. Di Alkitab kita mau belajar tentang seorang tokoh yang namanya Barnabas, atau dia nama lainnya itu Yusuf atau disebut Barnabas. Ada yang tahu nggak arti namanya Barnabas? Arti namanya itu, nah ketika Losu persiapan firman, Losu juga diingatkan, arti namanya itu ternyata adalah anak penghiburan. Nah, jadi Barnabas ini adik-adik diceritakan dia tinggal di kota Yerusalem. Barnabas ini sangat mengasihi semua orang, jemaat di sana, jemaat di kota Yerusalem. Ketika dia tahu ada jemaat yang sedang kesulitan, kesusahan, Barnabas ini hatinya kepingin sekali membantu mereka adik-adik. Barnabas orang yang suka memberi damai, menyebarkan damai. Dia suka hidup yang rukun, dia suka hidup yang bisa bersama-sama dengan teman-teman, tidak bertengkar. Barnabas orang yang seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Nah, Barnabas memiliki cukup luas ladang ya, jadi tanah gitu ya. Dan Barnabas mau menjual sebagian dari ladang atau tanahnya itu, supaya nanti hasil jualnya itu uangnya bisa dia berikan kepada para rasul, supaya para rasul itu bisa mengelola uang ini dan dipakai untuk bantu orang-orang yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan. Wah, kira-kira kalau punya teman kayak Barnabas ini, kita akan seperti apa? Kita akan bersyukur, senang, atau kita sedih kalau punya teman yang seperti Barnabas? Tentu kita akan bersyukur, kita akan senang, dan kita mau belajar. Jadi nggak cuma senang aja, temanku baik, oke sudah,
Enggak, tapi kita juga mau belajar seperti teman kita itu, seperti Barnabas yang di dalam Alkitab diceritakan bahwa kita harus berusaha untuk hidup rukun senantiasa. Nah, adik-adik di rumah, kita kan sudah hampir 1 tahun lebih ini di rumah terus. Nah, di rumah mungkin ada yang punya saudara, ada yang punya kakak, adik, tetangga ya. Mungkin kadang-kadang kita masih main. Adik-adik, kalau main bersama-sama itu rukun, baik-baik, rukun itu baik-baik adik-adik ya. Atau sering bertengkar, sering berebut mainan. Ayo yang mana? Kalau semisal selama ini sudah rukun, maka jempol, pinter. Tapi kalau selama ini kadang-kadang masih suka bertengkar, berebut, lah itu harus diperbaiki. Jadi kedepannya adik-adik harus bisa menahan diri. Ketika mainannya kalian diambil atau dipinjam atau direbut sama teman atau tetangga atau saudara, tidak boleh langsung marah. Kalian ngomong baik-baik. Halo Ko, atau halo C, atau Me, atau Ti. Nah, ini mainannya kita main sama-sama ya. Ayo main sama-sama. Seperti itu. Jadi tidak boleh langsung diambil, direbut. Ini mainanku. Kamu tidak boleh main. Kira-kira kalau temanmu seperti itu atau saudaramu seperti itu, kamu senang atau sedih? Tentu kamu juga tidak suka kamu sedih. Maka kita diingatkan melalui firman hari ini, kita harus hidup rukun senantiasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini adik-adik kita mau lihat dari Mazmur 133 ayat 1. Kalau adik-adik belum buka Alkitab tidak apa-apa, nanti boleh dibuka Alkitabnya, atau sekarang kasih waktu sebentar untuk adik-adik bisa ambil Alkitab masing-masing. Nah, kita cari Mazmur. Mazmur ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang ingat? Nah, Mazmur adalah perjanjian lama adik-adik ya. Mazmur 133. Jadi Mazmur ini pasalnya memang banyak ya, sampai lebih dari 100. Nah, kita mau buka yang Mazmur 133 ayat 1. Kita mau baca ya, sebacakan. Bacanya kita hafalkannya dari yang kata-katanya adalah sungguh. Yuk ya, 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kita baca lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ada lagunya ya adik-adik ya. Tahu kan ya? Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, itu ya, dan seterusnya. Nah, itu lagu diambil dari ayat ini. Jadi, lagu-lagu yang kita nyanyikan juga bisa mengingatkan kita akan isi firman yang Tuhan mau kita lakukan. Nanti adik-adik kita akan sama-sama buat aktivitas ya. Adik-adik kan sudah menerima aktivitas. Nah, yang hari ini aktivitasnya itu nanti adik-adik baca bersama dengan papa mama. Nomor 1 apa? Kira-kira kalau dilakukan seperti ini orangnya akan senang atau sedih? Itu ada lingkaran-lingkaran yang menggambarkan wajah mirip seperti yang tadi segambar. Cuma yang kalian terima itu kecil-kecil. Nah, yang gambar ini memang gambar besar gitu ya. Nah, nanti adik-adik baca bersama papa mama, adik-adik bisa gunting yang gambar wajah bulat-bulat. Kemudian adik-adik bisa tempel di setiap kolom yang tersedia. Nah, nanti pasti papa mama bisa bantu ya, minta tolong papa mama bantu. Kalau sudah, adik-adik bisa foto dan share di WA grup kita. Oke? Nah,
kembali ingat ya, kita sebelum menutup firman hari ini, kita baca sekali lagi ayat Alkitab hari ini supaya kita ingat bahwa Tuhan mau kita itu sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup apa? Rukun. Rukun itu saling sayang, saling menghormati, tidak mudah marah-marah. Ya, kita baca lagi. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, senang sekali ya. Lausus sendiri juga diingatkan untuk bisa senantiasa menjadi orang yang tidak cepat marah. Jadi kita bisa hidup rukun dan kita juga merasa sukacita. Nah, ayo kita akan sama-sama berdoa lagi adik-adik untuk firman hari ini ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini saya boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya kembali diingatkan sebagai anak Tuhan, saya harus bisa hidup rukun, terutama dengan orang-orang yang berada di dekat saya. Tuhan tolong ingatkan saya melalui Bapak Barnabas yang ada di Alkitab bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk jadi orang-orang yang membawa damai, yang bisa hidup rukun satu sama lain. Tuhan berkati kami semua satu persatu, meskipun kami masih di rumah, tapi kami tetap mau rajin beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Hari ini kalian sudah good. Kalian mau mendengarkan firman, dan Lausus berharap setelah ini kalian mau coba melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tetap bersemangat dan tetap sehat semua. Bye-bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah puji nama Tuhan. Kita diajak untuk hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik harus punya komitmen untuk kita mau hidup rukun. Tidak suka bertengkar, tidak suka usil kepada Cece, Koko maupun Titi dan Mimi kita. Supaya hidup kita terus-menerus hidup dalam damai. Karena itu adalah kehendak Tuhan, maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan kalian, ataupun men-scan barcode di sini, ataupun juga adik-adik boleh simpan dulu, ditabung dulu persembahannya. Nanti kalau sudah terkumpul, adik-adik bisa berikan ke gereja. Nah, oke ya, adik-adik ya, yuk sama-sama kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Oke adik-adik, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita, dan kita mau berdoa syafaat nih ya. Oke ya, yuk sama-sama saya undang adik-adik untuk tutup mata, untuk lipat tangan, dan tunduk kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan di surga, kami berterima kasih
Karena Tuhan begitu baik buat setiap kami. Kami yang masih beribadah di rumah, kiranya sungguh-sungguh Tuhan memberkati kehidupan kami. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih belajar di rumah maupun mungkin di antara kami di semester mendatang sudah akan masuk sekolah secara onsite. Kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Berikan kami ketekunan di dalam belajar kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa belajar dengan baik. Supaya apa yang kami cita-citakan kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Kami berdoa untuk papa mama yang bekerja buat setiap kami mencukupi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara ini. Biar sungguh-sungguh kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kota Nusa Tenggara Timur. Di provinsi ini beberapa waktu yang lalu terjadi angin yang cukup keras, bahkan banjir bandang. Tuhan menolong, Tuhan menyertai teman-teman kami yang ada di sana, saudara-saudara seiman kami yang ada di sana. Bahkan mungkin ada keluarga kami yang tinggal di NTT. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Kami serahkan ya Bapa, doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah puji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya dikirimkan ke grup kita. Oke ya. Nah teman-teman, yuk sama-sama Lose mengingatkan kalian semua tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau kalian pergi kemana-mana. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer, supaya kalau kalian sudah pegang sesuatu di tempat lain atau apa, kalian cepat-cepat ya untuk mengelap tangan kalian dengan hand sanitizer, supaya kita semua tetap sehat. Nah, itu doa dan harapan Lose untuk kalian semua. Oke adik-adik ya, jangan lupa minggu depan kita bergabung lagi di dalam sekolah minggu Nazaret Kids. Dadah.